Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali di pagi ini kita akan membaca buku tafsir salat dan kita sampai pada tadabbur Al-Fatihah. Di sini kita tidak sedang membahas tafsir surat Al-Fatihah, karena bukan itu tujuan dari materi ini ditulis. Karena selain menyita halaman, selain menyita halaman, ini juga terlalu panjang kalau digunakan dalam sholat. Maka kita perlu membedakan terlebih dahulu antara tafsir dengan tadabbur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, beliau masuk Islam itu di tahun 7 Hijriah. Dan saat datang ke Madinah, posisi Nabi SAW sudah berangkat ke Khaybar. Khaybar itu di utaranya Madinah. Kemudian beliau sempat sholat di Madinah, dan saat sholat imamnya membaca surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, sampai akhir dari surat. Nah, kemudian Abu Hurairah berpikir, apa yang dibaca oleh imam ini terjadi di kampung saya. Fulan di kampung saya, kami secara umum, masyarakat kita kalau transaksi, mereka itu punya mikyal kabir dan mikyal shagir, punya gantang besar dan gantang kecil. Kalau membeli pakai ukuran gantang besar, kalau menjual pakai ukuran gantang yang lebih kecil, sehingga ada selisih. Padahal wailul lil mutaffifin ini bercerita tentang orang yang curang ketika melakukan praktek jual beli. Dia mengambil sedikit, mengambil sebagian dalam transaksi jual beli itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan dikatakan oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang ketika melakukan transaksi jual beli. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau dia membeli mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau giliran menjual sukanya mengurangi. Spontan Abu Hurairah mengatakan, wailun li fulan, wailun li fulan. Celakalah si A, celakalah si B, celakalah si C, ketika beliau sedang sholat. Karena beliau teringat yang dibaca oleh imam ini adalah praktek yang dilakukan oleh si A, praktek yang dilakukan oleh si B, atau yang dilakukan oleh si C. Ketika sholat beliau mengatakan, celakalah fulan, celakalah si A, celakalah si B, celakalah si C. Dalam sholat ya. Itu faktor apa? Tadabbur. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan tadabbur. Jadi orang gatek nih apa yang dibaca atau apa yang didengar, lalu beliau kaitkan dengan kejadian yang real yang pernah dialami. Itu contoh tadabbur. Mengapa tadabbur? Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, afala yatadabbarunal Qur'an. Dengan tadabbur seseorang bisa mendapatkan pelajaran yang akan sesuai bagi perbaikan dirinya. Allah menyebut orang yang tidak mau melakukan tadabbur, hatinya berarti terkunci. Afala yatadabbarunal Qur'an, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada kunci di hatinya? Sehingga manusia kalau tidak mentadabburi isi dari Al-Qur'an, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang terkunci hatinya. Dan konteks ayat ini berbicara tentang siapa, Pak? Orang munafik. Orang munafik tetangganya Nabi SAW. Setiap hari
Dia bisa mendengarkan ceramahnya Rasulullah SAW, tetangganya Abu Bakar, tetangganya Umar. Tapi orang munafik mendengarkan Al-Quran, namun mereka tidak mentadaburi isinya, sehingga Allah sebut hatinya terkunci. Allah jadikan tadabbur sebagai bagian dari tujuan Al-Quran diturunkan. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Sehingga Allah jadikan tujuan Quran diturunkan adalah agar manusia merenungkannya. Selanjutnya, apa itu tadabbur? Bahasa mudah untuk menyebut tadabbur adalah merenungkan. Bahasa kita yang gatekno. Gatekno kayak. Nek dituturi gatekno. Digatekno itu maksudnya diperhatikan kemudian diangen-angen. Gatekno, diangen-angen. Tadabbur Allah mudahkan bagi para hambanya agar mereka bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Makanya ungkapan dalam Al-Quran itu ungkapan yang tidak terlalu tinggi levelnya dan tidak terlalu bawah ketika digunakan untuk bicara, sehingga terjangkau bagi siapapun yang mau mentadabburi, tapi bukan kalimat rendahan. Makanya dipuji oleh orang musyrikin dengan keindahannya, tapi tidak sulit untuk dipahami. Karena kan terkadang ada kalimat yang sulit dipahami, kayak puisi gitu. Puisi itu susah nggak dipahami, Pak? Susah ya? Aku apa? Kadang orang baca puisi. Jadi kalau puisi mungkin agak susah dipahami. Tapi untuk teks Al-Quran dan terjemahannya tidak sulit untuk dipahami bagi mereka yang mau melakukan tadabbur. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan, tinggal apakah orang mau mempelajari atau tidak. At-Tabari mengatakan, وَلَقَدْ سَهَّلْنَا الْقُرْآنَ بَيَّنَّاهُ وَفَصَّلْنَاهُ لِلذِّكْرِ. Sungguh kami mudahkan Al-Quran, kami jelaskan dan kami rinci, lidzikri, untuk diambil peringatan, liman arada ayatadzakkara, bagi siapa yang mau mempelajarinya, wa ya'tabira wa yatta'idha, dan yang mau mengambil nasihat, hawwannahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankannya. Baik. Selanjutnya, tadi di awal kita sebutkan bahwa tadabbur dengan tafsir itu beda. Yang lebih luas yang mana? Yang tafsir. Jadi tadabbur ini lebih sederhana. Maka kalau boleh dikasih tanda, tadabbur dengan tafsir itu begini. Tadabbur lebih ringan, lebih sederhana dibandingkan kajian tafsir. Kalau kajian tafsir ini menyangkut banyak hal, misalnya sababun nuzul. Terus apa lagi? Kajian tafsir berbicara tentang sosok yang dibicarakan, sosok yang dibahas. Kadang ada ikhtilaf, perbedaan, ada juga perbedaan dari sisi qiraah. Terjadi ikhtilaf dari sisi qiraah. Ada sekian cara baca. Nah, itu tafsir. Terlalu meluas. Kemudian mungkin kandungan-kandungan hukum. Kandungan-kandungan hukum terlalu meluas.
Sedangkan tadabbur itu tujuannya ambil renungan. Orang merenung dari teks yang ada. Jadi misalnya Bapak mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Seluruh alam ini dikuasai oleh Allah. Bagaimana cara Allah menguasai alam ini? Ar-Rahmanir Rahim. Dialah zat yang maha pengasih dan penyayang. Allah menguasai alam ini dengan pendekatan penuh kasih sayang. Sehingga ketika Allah tunjukkan siapa dirinya, Allah tidak tampakkan dia zat yang menakutkan, sifatnya menakutkan, tidak. Tapi Allah tampakkan kalau dia adalah zat yang maha kasih sayang. Dia mengatur alam dengan penuh kasih sayang. Nah, itu contoh tadabbur sederhana saat kita membaca Al-Fatihah. Dan nanti kita akan lihat ya. Selanjutnya, apakah kita mau mempelajari makna Al-Quran ataukah tidak? Ini kembali kepada kita masing-masing. Sehingga mereka yang mau mempelajari Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah. Kita berikutnya akan berkenalan dengan surat Al-Fatihah. Umumnya surat dalam Al-Quran diberi nama dengan salah satu kata yang ada di dalamnya. Surat An-Nas diberi nama An-Nas karena di dalamnya ada kata Falak karena ada kata Al-Falak. Qul a'udzu birabbil falak. Namun surat Al-Fatihah, meskipun namanya surat Al-Fatihah, namun tidak ada kata Al-Fatihah di dalamnya. Surat ini dinamakan Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Mengapa dinamakan sebagai surat Al-Fatihah yang artinya pembukaan? Ada dua penjelasan ulama di sana. Pertama, karena surat ini adalah surat yang pertama ada dalam Mushaf Utsman, sehingga surat ini sebagai pembukaan Mushaf Al-Quran, walaupun bukan surat yang pertama kali turun. Kalau yang pertama kali turun itu surat apa, Pak? Al-Alaq. Al-Fatihah bukan surat yang pertama kali turun. Yang kedua, surat ini adalah surat yang pertama kali turun secara utuh, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Meskipun pendapat ini pendapat yang lemah. Dan yang benar, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Selanjutnya, tentang identitas Al-Fatihah. Surat ini terdiri dari 7 ayat dengan sepakat ulama. Hanya saja mereka beda pendapat apakah basmalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Kalau 7 ayat kemudian basmalah itu diperselisihkan, bagaimana ngitungnya? Coba kita lihat Al-Fatihah ya. Ngitungnya seperti ini. Ini menurut pendapat yang mengatakan basmalah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ayat kedua. Nanti ayat yang ketujuh paling panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Jadi ayat ketujuh paling panjang. Ayat 1 sampai ayat 6 itu sampai ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kalau bismillah bukan ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat kedua. Maliki yaumiddin. Ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Nah, di sini dipisah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7. Jadi sama ayat 7, tapi bismillahnya tidak dijadikan sebagai ayat pertama. Selanjutnya, apa dalil bahwasanya Al-Fatihah ayat 7 adalah 7 ayat? Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung. Al-Quran yang agung adalah Al-Fatihah. Dan makna 7 ayat yang diulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Dinamakan demikian karena surat ini diulang-ulang dalam salat. Disebut oleh Allah sab'an minal mathani, 7 ayat al-mathani yang diulang-ulang. Selanjutnya, tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Surat ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi SAW menyebutnya sebagai surat yang paling agung. Dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an." Akan aku ajarkan kepadamu satu surat yang merupakan surat paling agung dalam Al-Quran. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani, itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladhi utituhu, dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Sehingga Rasulullah SAW menyebut Al-Fatihah sebagai a'dhamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga memiliki keistimewaan, di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya surat ini tidak dimiliki oleh para nabi yang lain, sehingga surat ini menjadi keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Jibril pernah duduk di dekat Nabi SAW. Lalu mereka mendengar ada suara dari atas. Jibril mengatakan, "Ini adalah pintu di langit. Hari ini terbuka. Belum pernah pintu ini dibuka selain hari ini." Seorang dalam situasi itu, sahabat bisa melihat, sahabat bisa melihat ada Jibril duduk di dekat Nabi SAW, tapi dalam rupa manusia. Jadi gimana itu, Pak? Ya, suasananya tentu akan berbeda. Pintunya dibuka, Pak. Jibril mau datang. Anda percaya enggak? Pasti tidak percaya. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan atau mendengarkan hal-hal yang dulu pernah ditampakkan oleh Allah di zaman Nabi SAW. Makanya imannya para sahabat berbeda dengan iman generasi setelahnya. Karena sahabat terkadang melihat hal-hal gaib yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril mengatakan, "Ini adalah seorang malaikat. Beliau turun ke bumi, dia belum pernah turun kecuali hari ini." Kemudian malaikat itu memberikan salam dan mendekat ke arah Nabi, mengatakan, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Kabar gembira dengan 2 cahaya. Yang kau diberi 2 cahaya itu, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelummu.
Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua wa khawatimu suratil Baqarah, dan yang kedua adalah penghujung dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu wa in tukhfu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu, tidaklah engkau membaca satu huruf pun dalam surat itu kecuali engkau akan diberi. Diberi apa tadi? Diberi pengabulan doa. Karena dalam surat Al-Fatihah ada doa, demikian pula di akhir dari surat Al-Baqarah ada doa. Apa doa di Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat ini mengatakan setiap kau baca doa ini kau akan diberi oleh Allah. Demikian pula di akhir dari surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Baik. Selanjutnya, hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Berikutnya kita akan beralih ke berdialog dengan Allah Ta'ala. Pembahasan berdialog dengan Allah ini terjadi ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah. Ketika seorang muslim membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Kita simak hadis berikut ini sambil memperhatikan terjemah per ayat dari surat Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat menjadi dua antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala yang ada di atas merespon hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan ketika sang hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala merespon athna alayya abdi, hambaku mengulang pujiannya untukku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah merespon majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa qala marratan fawwadha ilayya abdi, dalam riwayat yang lain Allah berfirman fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan dirinya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkomentar hadza baini wa baina abdi, ayat ini terbagi antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika hambaku membaca siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala, Allah berfirman hadza li abdi, ini jatah hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Ini yang terjadi saat kita membaca Al-Fatihah. Per ayat itu direspon oleh Allah. Per ayat direspon oleh Allah. Jadi kalau dengan merenungkan ini saja, orang sudah bisa
untuk fokus khusyuk saat baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah merespon, hamidani abdi, hambaku memujiku. Terus gimana cara Allah merespon dengan jumlah Al-Fatihah yang demikian banyak dan tidak pernah putus? Kita tidak perlu bingung dengan perbuatan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n fabi ayyi tukadziban. Allah ngurusi para hambanya dan Allah Ta'ala memiliki urusan setiap hari. Dan Allah ngurusi para hambanya tanpa putus. Sampai hambanya yang tidur diurusi oleh Allah. Sehingga Pak, dalam satu waktu Pak, ada berapa jumlah orang yang berdoa Pak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sekarang misalnya Bapak berdoa, dalam satu tempat ini ada yang minta A, minta B, ada yang minta biar utangnya cepat lunas, ada yang minta biar utangnya cepat kelar, ada yang minta ini, ada yang minta ini, ada yang minta biar jodohnya lancar, rezekinya lancar, dengan aneka permintaan yang berbeda-beda. Terus mana yang didengerin Pak? Padahal kita kalau duduk ada 3 orang bicara dalam satu waktu, bisa nggak kita nangkap 3-tiganya? Bisa? Nggak bisa. Terus gimana kalau ada jutaan orang yang berdoa dengan warna permintaan yang berbeda-beda? Gimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan dan merespon doa itu? Hamba tidak perlu pusing dengan perbuatan Allah, karena Dia Zat yang Maha Kuasa dan Dia mampu mendengarkan semua doa dalam satu waktu dengan aneka ragam doa yang berbeda. Jutaan orang yang berada di Arafah, saat hari Arafah semuanya nyadong berdoa dengan aneka permintaan yang berwarna-warni. Allah paham nggak permintaan mereka? Paham. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan, hadisnya sahih ya, riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Hadis ini Fatihah adalah rukun salat. Karena Nabi SAW menyebut bahwasanya Allah berfirman, qasamtus salata, aku membagi salat. Dan yang dimaksud membagi salat di sini adalah membagi bacaan Al-Fatihah. Aku membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat. Berarti Al-Fatihah adalah rukun salat. Selanjutnya, Al-Fatihah disebut salat karena surat ini dibaca saat salat. Dan seorang hamba yang membaca surat ini ketika salat, dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-nya. Allah membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat menjadi 2. Setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Setengah untuk Allah adalah bagian awal yang bentuknya pujian untuk Allah. Maliki yaumiddin. Sedangkan setengah untuk hamba, yaitu doa dan permohonan yang diminta oleh sang hamba. Mereka minta agar mendapatkan petunjuk seperti orang yang telah mendapatkan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ada satu ayat yang dibagi 2, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Iyyaka na'budu ini bagian untuk Allah, iyyaka nasta'in ini bagian untuk hamba. Demikianlah peta dari surat Al-Fatihah. Sehingga saat kita membaca sambil mendengarkan seperti ini, sambil menyimak atau sambil merenungkan seperti ini, maka akan bisa lebih fokus. Baik, saya mau tanya, ada nggak di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar hadis ini? Sudah pernah dengar sebelumnya ya? Sudah? Alhamdulillah.
bagi yang pertama kali mendengar terkadang memberikan pengaruh yang lebih. Baru tahu saya Pak Ustadz, kalau ternyata waktu kita sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Dan itu pengaruhnya ada nanti Pak. Saat dia sholat, pas mau coba Fatihah itu pelan-pelan. Kok gak rampung-rampung, sedang berdialog dengan Allah. Kita tidak mendengar jawaban langsung, tapi kita merasakan bahwasanya kita sedang berdialog dengan Allah. Dan itulah khusyuk ketika sholat. Itulah dialog antara hamba dengan Allah saat dia membaca surat Al-Fatihah. Semoga semakin meningkatkan rasa khusyuk kita ketika kita menjalani ibadah sholat. Mengenai pertanyaan bagaimana itu bisa terjadi, bukankah yang membaca surat Al-Fatihah itu ribuan bahkan jutaan manusia? Lalu bagaimana cara Allah berdialog dengan mereka? Pertanyaan ini bukan urusan kita. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun sesuai yang Dia kehendaki. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar atau dilogika oleh manusia. Kita taruh bagian ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal. Kok ini enggak masuk nulur? Ya, memang bukan masuk nulur. Ini di luar jangkauan akal. Maka jangan dikomentari enggak nurul saya. Di luar jangkauan akal, ya sudah kita serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu pasti terjadi secara hakiki, sementara bagaimana prosesnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Wallahu alam. Baik, cuman atau sampai di sini berkaitan dengan pengantar tentang identitas surat Al-Fatihah. Berikutnya kita masuk renungan Al-Fatihah, tapi kayaknya kita tunda pekan depan saja. Karena renungan ini cukup panjang, biar nanti menyatu. Sehingga dari ayat per ayat bisa kita baca lebih utuh. Insyaallah nanti kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pertanyaan yang tertunda pekan kemarin mungkin bisa disampaikan di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kemarin lupa. Untuk yang sekarang aja. Jadi yang pernah saya dengar dan jadi ada tahapan untuk sampai tadabbur Al-Qur'an. Jadi qiraatul Qur'an, tilawatul Qur'an, baru tadabbur Al-Qur'an, kalau saya tidak keliru. Kemudian tadi disampaikan bahwa orang yang tidak mau tadabbur termasuk orang tadi terkunci hatinya. Padahal sementara ini terutama saya lah, tadabbur Al-Fatihah itu nggak tahu. Kemudian yang lain-lain mungkin istilahnya tidak hanya tadabbur Al-Fatihah, kemudian yang lain-lain. Kemudian sekarang ada istilah tadabbur alam, orang rekreasi itu apa nih di tadabbur alam, keren namanya istilahnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak perlu istilahnya sampai ke tadabbur itu qiraatul dan tilawatul itu apa tidak harus kita maksudnya harus kita lewati, karena tanpa qiraatul dan tilawatul niscaya tidak akan terjadi tadabbur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan fase membaca Al-Quran sebelum fase tadabbur Al-Quran? Qiraah dan tilawah kurang lebih sama ya. Hanya saja dalam membaca Quran itu ada bacaan minimalis dan ada bacaan yang sempurna. Bacaan minimalis itu artinya adalah dia membaca tanpa mengubah makna, walaupun mungkin tidak memenuhi kaidah tajwid. Para ulama mengatakan kalau ada orang yang membaca Al-Quran, misalnya membaca coba kita buka ya. Dia membaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma hum yunfiqun. Yunfiqun itu kan harusnya ikhfa. Bacanya gimana? Yunfiqun. Saya bacanya yunfiqun. Jadi ikhfa-nya enggak pakai. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu boleh. Ulama membolehkan hukum ikhfa, hukum idhar sampai hilang itu enggak sampai mengubah makna. Sebagaimana saat kita baca hadis. Kita baca hadis itu hukum-hukum tadi enggak ada. Ini yang disebut membaca tingkatan minimalis. Ada tingkatan yang lebih sempurna, yaitu dengan memenuhi kaidah tajwid. Maka saat membaca wa mimma razaqnahum yunfiqun, nanti ada apa? Ada gunnah. Wa mimma, karena mim tasydid dibaca apa? Gunnah. Razaqnahum ada ikhfa. Nanti ada mad arid lis sukun, yunfiqun, dibaca panjang. Seperti ini yang lebih sempurna agar Al-Quran terlihat lebih indah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sehingga terlihat oh ini ikhfa, ini apalagi hukumnya ini terlihat, dan itu yang lebih sempurna. Tapi seperti ini tidak wajib. Ini tidak wajib, dan karena tidak wajib, kalaupun ada orang yang membacanya tidak sampai pada tingkatan sempurna tadi, tidak berdosa. Selanjutnya, setelah kita paham seperti ini, apa fungsi tilawah kalau orang tidak tadabbur? Setidaknya dengan tilawah saja Muslim bisa mendapatkan pahala per huruf. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipatkan 10 kali. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun lam, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi Allah Ta'ala memberikan pahala bagi hambanya yang membaca Quran hanya baca saja. Dan tahapan itu pasti kita lalui. Tadabbur itu tahapan yang lebih tinggi. Karena tadabbur ini menyangkut bagaimana cara orang merenungkan isinya, sehingga dia bisa
mendapatkan pelajaran darinya. Makanya saat tadabbur itu sambil diangen-angen ya, merenung. Karena itu terkadang satu ayat bisa diulang-ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca satu ayat tapi diulang-ulang karena dia merenungkan ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah ada orang yang membaca Al-Fatihah sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu enggak bergerak. Diulangi lagi, diulangi lagi. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku enggak pernah menyembah kepada selainmu. Dia menjaga tauhid. Dan hanya kepadamu aku minta tolong, bagaimana nasibku kelak di hari kiamat kalau tidak engkau tolong. Dia ulang-ulangi itu terus sampai waktu yang cukup lama saat qiyamul lail. Itu contoh tadabbur ayat. Dan yang seperti ini akan bisa membuat orang itu lebih khusyuk dalam sholat. Kalau sholat wajib kan tidak mungkin Pak kayak gitu Pak. Iya kalau dalam sholat wajib iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baleni lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmumnya bayangno imame lali. Nah. Padahal sebenarnya mau tadabbur. Saya itu pernah ketika Jumatan ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tak baleni. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nyaut yang belakang. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, maksud saya kan dibaleni itu biar untuk penekanan. Belakang langsung nyaut Pak. Wah ini mesti lali. Padahal maksudnya apa? Untuk tadabbur. Dibaleni untuk penekanan. Tapi diluruskan dikiranya lupa. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi tadabbur karena tujuannya untuk merenungkan bisa jadi diulang-ulang. Dan orang kalau meresapi sesuatu saat membaca bacaan tertentu, dia itu bisa sambil nangis. Bisa sambil nangis ya. Jamaah umroh pertama saat dia tiba di tanah suci, begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu nangis dia. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Aku datang ke sini untuk menyambut panggilanmu. Itu sambil nangis. Pembimbingnya enggak nangis karena udah terlalu sering. Jamaah yang pertama kali bisa sampai nangis. Nah, sehingga tahapan membaca itu pasti akan dilakukan, tapi kita juga perlu belajar untuk tadabbur. Dan kalaupun orang tidak tadabbur hanya sebatas membaca saja, nanti dia bisa mendapatkan apa? Pahala per huruf. Wallahu a'lam. Pun cekap. Monggo, ada lagi? Silakan. Terkait perbedaan pendapat tentang membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di sholat-sholat jahar. Ada pendapat yang mengatakan cukup mendengarkan apa bacaan imam. Yang kedua pendapat yang harus membaca karena tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Sebenarnya pendapat mana yang lebih kuat Ustadz? Terima kasih. Dalam salat jahriyah, ketika imam mengeraskan bacaan, lalu bagaimana dengan makmum? Apakah perlu baca Fatihah ataukah cukup diam mendengarkan? Ada khilaf di kalangan ulama ya. Wallahu a'lam, secara pribadi kalau ditanya mana pendapat yang lebih kuat dengan dua pendapat yang tadi sudah disebutkan, kalau secara pribadi saya lebih menilai yang lebih kuat adalah diam. Kenapa diam? Pertama, saat Nabi SAW menyampaikan tentang
apa yang harus dilakukan oleh makmum, beliau membolehkan untuk membaca Al-Fatihah ketika imam sedang sholat jahriyah. Tapi setelah itu beliau mengatakan untuk selanjutnya kalian tidak perlu membaca. Dan hadis ini termasuk hadis yang sahih sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Walaupun ada juga yang mengatakan hadis ini tidak valid, terutama bagi mereka yang mengatakan bahwasanya bacaan Fatihah bagi makmum itu hukumnya wajib sehingga harus dilakukan. Tapi kita punya alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah apa fungsinya imam mengeraskan bacaan jika makmumnya baca sendiri-sendiri? Berarti kan rano sing ngrungokno. Berarti enggak ada yang mendengarkan. Kalau seluruh makmum membaca, ini baca, ini baca, ini baca, imamnya juga baca. Imamnya baca keras, makmumnya semuanya baca walaupun pelan. Berarti siapa yang mendengar bacaan imam? Tidak ada, karena semuanya fokus membaca. Berarti tidak ada fungsi dari perintah untuk mengeraskan bacaan dalam sholat pada sholat jahriyah yang dilakukan oleh imam ketika seluruh makmum mereka membaca. Yang ketiga, kalau makmum tidak membaca, Al-Fatihah makmum sudah ditanggung imam. Maka dalam posisi ini, kalaupun makmum tidak baca, dia tidak membahayakan status keabsahan sholatnya. Wallahu a'lam. Sehingga yang lebih kuat adalah tidak perlu baca untuk sholat jahriyah ya. Kalau sir, makmum harus baca. Misalnya rakaat ketiga dan keempat pada sholat isya, makmum harus baca. Rakaat ketiga dalam sholat maghrib, makmum harus baca. Rakaat keempat dalam sholat subuh, tidak ada ya. Tidak ada ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, monggo. Nah, itu mohon penjelasan apa maksudnya dan kenapa Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu inti dari Al-Quran. Dan ini sebenarnya adalah bentuk ijtihad yang disampaikan oleh para ulama. Karena Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab. Ummu itu artinya apa? Induk. Al-Kitab, Al-Quran. Kenapa disebut sebagai induknya Al-Quran? Karena seluruh isi Al-Quran terwakili dengan tema yang dibahas dalam surat Al-Fatihah. Maka bagi mereka yang memahami Al-Fatihah dengan baik, dia bisa menyimpulkan kurang lebih seperti inilah tema dalam Al-Quran. Temanya apa sih Pak dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu kan isinya ada 3 ya. Berita tentang Allah, berita tentang makhluk, yang ketiga apa? Perintah dan larangan. Udah? Berita tentang Allah dalam surat Al-Fatihah banyak. Berita tentang makhluk dalam surat Al-Fatihah Allah memberitakan tentang maghdub wad dhalin. Ada 3 makhluk yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdub wala ad-dhalin. 1 orang yang jalannya lurus dan 2 orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang 2. 1 menyimpang karena enggak punya ilmu. Ini yang disebut dengan dhalin. Yang kedua menyimpang padahal dia sudah tahu. Ini yang disebut dengan al-maghdub. Sedangkan orang yang lurus adalah orang yang berada di atas siratul mustaqim. Udah? Kemudian dalam surat ini juga mengandung perintah dan larangan. Perintah dan larangan dalam surat ini adalah perintah untuk minta hidayah. Dan tujuan kita menjalankan syariat adalah agar bisa berada di atas jalan hidayah. Nah, seluruh tema itu ada di surat Al-Fatihah. Maka saat kita membaca tema seperti ini, kita bisa mengatakan Al-Fatihah
mewakili pembahasan tema yang ada di surat yang lain, sehingga disebutlah sebagai Ummul Kitab. Dan Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah sebagai Al-Quranul Azim, Quran yang paling agung, karena dia berisi tema-tema yang istimewa, mewakili seluruh tema dalam Al-Quran, dan juga berisi satu permohonan intinya yang menjadi inti dari tujuan hidup, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Selanjutnya cukup. Yang terkait dijelaskan Ustaz tadi tentang bacaan jahar sama sir tadi ya, itu kadang kita sebagai makmum pas di bacaan sir itu kadang kita telat bacanya, imam udah ruku duluan, kayak itu gimana Ustaz ininya? Kalau makmum sudah ruku duluan, imam sudah ruku duluan, sementara bacaan menyelesaikan. Iya, sebelum menyelesaikan Al-Fatihah, maka makmum harus ikut ruku, jangan menyelesaikan, karena nanti jadinya sholatnya tidak seragam. Apalagi makmum dalam menyelesaikan Al-Fatihah kan beda-beda ya, sehingga kalau seluruh selesaikan dulu baru ruku, nanti sholatnya begini-gini, siji ruku siji i'tidal kan, nggak ada keseragaman. Jamaah harus didahulukan. Jamaah didahulukan maksudnya kerapian dalam sholat harus diprioritaskan, melebihi dari prioritas bacaan. Maka mungkin saja ketika orang itu sedang sholat ya, bacaannya terputus dalam rangka untuk menjaga kerapian tadi. Bahkan kadang kita yang seharusnya tidak melakukan itu harus melakukan dalam rangka menjaga kerapian. Misalnya Bapak dapat 1 rakaat terus tasyahud awal, sah atau tidak? Baru dapat 1 rakaat tasyahud awal, sah atau tidak? Tidak sah, kecuali jadi makmum masbuk. Bapak baru datang setelah imam dapat 1 rakaat, kita takbiratul ihram, imam sudah di rakaat yang kedua. Begitu imam tasyahud awal, kita ngapain? Ikut tasyahud awal. Loh kan kamu belum waktunya tasyahud awal, kok ikut tasyahud awal? Ya karena imamnya tasyahud awal, maka aku harus tasyahud awal. Andaikan imam atau makmum itu harus menyempurnakan sendiri, maka imam saat tasyahud awal, makmumnya nggak boleh ikut, berdiri dia. Tunggu nanti imammu sampai berdiri ulang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Nah, sampai makmum ngalahi seperti itu dalam rangka untuk menjaga keseragaman ketika sholat berjamaah. Apalagi cuman bacaan Al-Fatihah yang belum beres, belum waktunya duduk saja kita disuruh duduk, apalagi cuman bacaan Al-Fatihah yang belum beres, sehingga saat menjumpai bacaan Al-Fatihah yang belum beres, imamnya sudah ruku, maka makmum ikut ruku. Karena itu disarankan bagi imam agar jangan terlalu cepat baca Fatihah di sholat sir. Tujuannya apa? Agar makmum tidak kepontal-pontal. Wah, aku durung rampung wis kepontal-pontal langsung melu ruku iku i'tidal. Gerak ruku sami Allahu liman hamidah. Ini imam yang kecepatan. Loh, ini kan dalam rangka untuk meringankan makmum, bukan meringankan makmum, ini memberatkan makmum. Makmummu jadi malah kepontal-pontal. Wallahu a'lam. Selanjutnya menjawab. Nah. Kalau imamnya mengikuti pendapat bahwa Alhamdulillah ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, sedangkan makmumnya mengikuti pendapat Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Nah, bagaimana sikap makmum ketika imamnya langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, padahal dia merasa imamnya enggak baca Bismillah misalnya ya.
Pertama, bisa jadi imamnya baca bismillah tapi pelan. Yang kedua, kalau misalnya imamnya tidak baca bismillah, pertanyaannya, salat imam sah nggak? Sah. Karena salat imam sah, maka makmumnya sah. Sebab kaidahnya man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang salatnya sah, maka sah jadi imam. Siapa yang salatnya sah, maka sah jadi imam. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi materi yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.